Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib nuwasil fi qiraati syarhi al-Kafrawi ala al-Muqaddimah al-Ajurramiyah للشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 200 بعد ألف من الهجرة النبوية. نعم في الدرس الماضي انتهينا في مبحث علامة أو الواو. نعم الواو تكون علامة للرفع في التثنية والجمع. Afwan fi asmail khamsah. Nah, asmail khamsah. Dan telah terakhir pembahasan berkenaan dengan syarat asmaul khamsah sudah disebutkan bahwasanya asmaul khamsah itu secara umum memiliki dua syarat untuk beramal dengan untuk marfu dengan waw. Ya, mansub dengan alif dan majrur dengan ya. Syarat umum dan ada syarat khusus. Adapun syarat umum yakni syarat yang berlaku pada keempatnya atau pada kelimanya yaitu antakuna mufradah mukabbarah mudhafah wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Sementara untuk syurutun khassah ya, yang pertama untuk fu maka dipersyaratkan khalian minal mim. Harus kosong atau tidak boleh bersambung dengan mim. Nah, kemudian yang kedua untuk dzu dipersyaratkan dzu bimakna sahib, dzunya bermakna sahib wa mudhaf ilaihi pada dzu dipersyaratkan antakuna isma jinsan. Antakuna isma jinsan isman jins ya, dipersyaratkan bahwa mudhaf ilaihi dari dzu haruslah isim jins. Ya, ghairu syartin ghairu wasfin. Ya, bukan sifat dan bukan pula bukan pula domir. 6. Antakuna idhafatuha ila ismin jinsin dhahirin ghairi wasf. Ya, harus mudhaf ilaihinya kepada isim jins. Isim jins yang zahir, yakni bukan domir. Ghairu wasf, bukan sifat. Ya, bukan sifat, yakni bukan isim-isim yang mushtaq. Bukan isim-isim yang mushtaq. Nah, sudah kita terangkan pada pertemuan terlalu bahwa kalimat zahirin ghairu wasf ini hanya jumlah taudhihiyah. Hanya ingin atau jumlah untuk memperjelas makna isim jins yang dimaksud di situ. Yang dimaksud dengan isim jins. Nah, dikarenakan kita sudah sebutkan ya dan akan datang nanti dalam pembahasan naat bahwa syarat suatu isim untuk dijadikan sebagai naat adalah harus isim mushtaq. Dia harus isim mushtaq. Ya, nah. Dia harus isim mushtaq kan begitu. Nah, maka dia bukan di mana isim mushtaq kita sudah sebutkan bahwa isim mushtaq ada 5 kan. Yang pertama isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian apa lagi? Sifatul musyabbahah, kemudian isim tafdil dan satu lagi apa? Sigah mubalaghah. Sigah mubalaghah. Ini 5 jenis isim mushtaq dan ini yang bisa menjadi na'at. Nah, adapun isim jins yang dimaksud di sini adalah fi'il jamid. Adalah apa? Isim jamid. Ya, adalah isim jamid. Isim jamid asalnya tidak boleh menjadi na'at. Tidak boleh menjadi na'at. Kalaupun dia mau dijadikan na'at, maka harus ada perantara, wasithah. Dalam hal ini dzu. Ya. Makanya dzu itu digunakan oleh orang Arab untuk menjadikan isim jins sebagai na'at. Jadi kalau orang Arab ingin menjadikan suatu kata sebagai na'at, tapi ternyata kata tersebut adalah isim jins. Ya, isim jins, yakni isim jamid. Maka cara mereka adalah dengan cara apa? Caranya adalah dengan memasangkan dzu di situ. Ya, dikatakan dzu ilmin. Ilmin tidak boleh jadi malin, ilmin tidak boleh jadi na'at. Ilmun, mal itu isim jamid. Dia isim apa? Isim jins. Nah, tidak bisa jadi na'at. Tapi kalau seandainya dia mau dijadikan na'at, maka boleh tapi diperantarai dzu. Makanya persyaratannya untuk mudhaf ilaihinya dzu harus apa? Harus isim jins, yakni ghairu mushtaq. Ya, ghairu mushtaq. Nah, ini sudah dijelaskan pada pertemuan terakhir.
Maqala rahimahullahu ta'ala wa ammal alifu atau summa akhadha yatakallamu 'alal alifi muqaddiman laha 'alan nuni lima 'alimta annaha ukhtul wawi fil maddi wal illati wal lin. Setelah beliau menyebutkan waw, jadi pertama disebutkan dhammah, setelah itu al waw, ya. Karena waw ini apa namanya, kalau diisba maka lahirlah apa? Lahirlah dhammah, maka waw lebih dekat dengan dhammah. Kemudian di urutan berikutnya kata beliau, kemudian summa akhadha yatakallam alal alif. Setelah itu Ibnu al-Ajram rahimahullah berbicara mengenai alif, yakni alif pengganti dhammah. Muqaddiman laha ala nun, di mana beliau mendahulukan pembahasan alif sebelum nun. Kenapa? Lima alimta, karena kamu sudah tahu, yakni sudah disebutkan di awal bahwa alif itu ukhtu al-waw. Dia saudarinya al-waw. Yani saudari dalam hal apa? Dalam tiga hal. Yang pertama al-mad, wal illah, wal lin. Ya. Waw dan alif itu sama-sama huruf mad. Kemudian yang kedua sama-sama huruf illat. Dan yang ketiga sama-sama huruf lin. Ya, sama-sama huruf lin. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, faqala wa ammal alifu. Adapun al-alif. Adapun al-alif. Nah, kalau al-illah huruf mad, saya kira jelas ya, al-mad, ya. Huruf mad adalah ada tiga kan, alif, al-waw dan al-ya. Alif, waw dan al-ya. Dikatakan dia huruf illat, ya, karena apa namanya? Dia bisa pada keadaan tertentu dia dihilangkan. Ya, dia dihilangkan. Dikatakan dia huruf mad karena ketika sebelumnya harokatnya sesuai dengan yang sesuai dengan pasangannya, sebelumnya dhamma, alif dan selalu fathah sebelumnya, ya sebelumnya kasrah, maka dia ya. Dan lin adalah, ya, kalau huruf illa ini fathah dan alif sukun tentunya selalu fathah sebelumnya. Baik. Summa qala rahimahullahu taala wa ammal alifu wa irabuhu al waw atifah au lil istinaf amma harfu syartin wa tafsilin. Ini sudah berlalu ya i'rabnya, dirujuk kembali. Al alifu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fatakunu al fa waqi'atun fi jawabi amma. Waqi'atun fi jawabi amma. Wa takunu fi'lun mudhari'un naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wasmu takun, isimnya takun adalah dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu alal alif. Alamatan khabar takun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Lirraf'i jarrun wa majrurun muta'alliqun bi alamah. Taib, lirraf'i jar majrur muta'alliq kepada alamah. Wal jumlah min takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Jumlah ismiyah takunu alamatan li raf'i itu apa? Fi mahalli raf'in khabar bagi alif. Ya, khabar bagi alif. 6. Sementara wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabus syart. Ya. Baik. Aina, sebentar. 6. Sementara al-jumlah al-mubtada wal khabar fi mahalli jazmin jawabus syart. Ya. Yani kalimat ammal alifu kalimat al alifu fatakuna alamat rafi, semuanya itu fi mahalli apa? Fi mahalli jazmin jawabu asy-syart wa huwa amma, yaitu jawaban syarat bagi amma. Ini juga sudah berlalu i'rab amma berulang-ulang kali ya. Nah, summa qala rahimahullah wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyati al asma'il khassah. Fi tasniyah al jar wa majrur muta'alliqun aidan bi alamah. Dia juga muta'alliq kepada alamah. Maka ini juga sudah berlalu, dua jar majrur atau sepasang ya, satu pasang atau dua pasang jar majrur muta'alliq kepada apa? Ma'mul atau muta'alliq kepada isim yang sama yaitu alamah. Wa tasniyah mudhafun wal asma mudhafun ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu.
Khossatan. Apa i'rabnya khossa? Ini perhatikan i'rab-i'rab yang semacam ini. Kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang sering berulang. Khossatan i'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Wa huwa mansubun bi fi'lin mahdzuf taqdiruhu akhassu khossatan. Akhassu khossatan. Yakni fa akhassu fi'lun mudhari'un marfu'un atau akhussu afwan. Fa akhussu khossatan takdirnya. Akhussu khossatan. Akhussu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wa khassatan maf'ulun mutlaq. Maf'ul mutlaq. Yani wa ammal alifu wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasmiyatil asma'i akhussuhu khassatan. Ya. Nah, ini takdir dari khossatan. Dia maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdzuf takdiruhu akhussu. Yani yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarrah rahimahullah, annal alifa takunu alamatan li raf'i niyabatan anid dhammati fi mawdi'in wahid. Bahwa alif menjadi tanda rafa sebagai pengganti dhamma hanya pada satu tempat, wa huwal musanna minal asma. Apa definisi musanna? Wa haqiqatuhu istilahan. Definisinya secara istilah lafdzon. Yang dimaksud dengan haqiqatuhu di sini yakni ta'rifuhu. Ketika dikatakan hakikatus syai' yakni ta'rifu syai' atau haddus syai', definisi sesuatu. Wa haqiqatuhu istilahan, hakikatnya yakni definisinya secara istilah dari al-musanna adalah lafdzun dalla 'ala isnain. Lafaz yang menunjukkan dua. Baik. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kata beliau wa aghna 'anil muta'afifain. Iya. Wa aghna 'anil muta'afifain bi ziyadatin fi akhirih. Di mana lafaz musanna ini ya terdapat tambahan di akhirnya, di mana tambahan ini mencukupkan dari apa? Al muta'afifain. Mencukupkan, tidak perlu menyebutkan apanya? Ma'tufnya. Ya, huruf ataf dengan ma'tufnya. Nah, salihun litajridi, yang mana isim musanna ini bisa dipecah kembali, tajrid. Yani dipecah kembali ya menjadi apa? Menjadi isim mufrad. Ya, wa atfu mislihi alaihi. Ya, wa atfu mislihi alaihi. Dan apa? Bisa diatofkan kata yang semisal dengannya. Ya, kata yang semisal dengannya. Taib. Ini juga sudah berlalu dalam pembahasan jama' al-mudzakkar salim terdahulu. Nahu ja'az zaidani. Faz-zaidani fa'ilun bi ja'a wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan min dhamma li'annahu musanna. Wan nunun iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Taib. Ini i'rabnya jelas ya. Nah, sekarang kenapa zaidani musanna? Kata beliau faz-zaidani lafdzun dalla 'ala isnain. Menunjukkan dua. Bisa babi az-ziyada allati fi akhirih, karena adanya tambahan di akhirnya, wahil alif wan nun fi halati rafa wal ya wan nun fi halatai an-nasbi wal jar. Kemudian dikatakan wasalihun litajrid. Taqulu zaidun wa zaidun. Nah, ini boleh dipecah kembali menjadi mufrad. Dikatakan apa? Ja'a zaidani, yakni ja'a zaidun wa zaidun. Iya. Itu yang dimaksud apa namanya? Agna anit ta'atuf, yakni ketika dikatakan ja'a zaidun wa zaidun, maka al muta'atifain di sini ya, tidak perlu didatangkan, ya, tidak perlu didatangkan wa zaidun, melainkan apa? Cukup ditambahkan alif dan nun, sehingga tidak perlu menyebutkan dua hal yang saling dua hal yang mengatof ini, zaidun wa zaidun ini. Cukup ditambahkan alif dan nun zaidani, sehingga kalimat wa zaidun tidak perlu disebutkan. Kemudian wasalihun li'atfi mislihi alaihi, taqulu ja'a az-zaidani. Ya, ja'a az-zaidani. Was-salihan, ja'a az-zaidani was-salihan. Afwan. Ja'a az-zaidani was-salihan. Bisa diatofkan yang semisal dengannya, yakni bisa mengatofkan isim yang musanna juga, sama seperti dirinya. Dikatakan ja'a az-zaidani was-salihan. Ja'a az-zaidani was-salihan. Jelas ya? Nah, ini yakni salihan juga musanna. Maka zaidan itu musanna. Kenapa? Di antara buktinya bahwa syah untuk mengatofkan apa? Musanna juga kepadanya. Ja'a zaidani was salihan. Baik, sekarang kita lihat
ihtirazatnya, yakni bagaimana kalau syarat-syaratnya musanna tadi tidak terpenuhi. Fa in dalla ala asnaini min ghairi ziyadah. Kalau ada sebuah kata yang menunjukkan dua tapi tanpa tambahan, maka ini bukan musanna. Nahwu lafdzu syafa. Contohnya lafaz syafa. Syafa ini kan apa? Genap. Nah, genap ini dari sudut pandang pembahagian, ya, dari sudut pandang pembahagian dia ini apa? Dia ini menunjukkan dua kan, gitu. Misalnya ada angka 4, ada 4 barang dibagi dua, syafa, dua dua, atau ada 6, tiga tiga, ya kan? Tiga tiga. Maka tiga tiga ini dikatakan syafa. Syafa itu kan genap, ya. Syafa itu genap. Ya, jadi syafa menunjukkan isnain dari sudut pandang pembahagian itu. Jadi misalnya 8 atau 10 misalnya. 5 dengan 5. Ini 5 dengan 5 ini syafa. Jelas ya? Maka ini syafa menunjukkan dua, tapi tidak ada tambahan di akhirnya. Maka syafa ini bukan musanna. Bukan musanna. Iya, dia isim mufrad, dia i'rab dengan isim mufrad. Fala yuqalu lahu musanna. Ya, indahum. Maka seperti syafa ini menurut para di kalangan ulama dia bukan musanna. Kenapa? Karena walaupun dia menunjukkan dua, yakni sepasang, ya, sepasang kan dua. Ya, namun tidak penunjukan duanya ini tidak dengan tambahan. Berbeda dengan musanna yang penunjukan duanya dengan tambahan alif dan nun. Berikutnya audalla ala tsnaini biziyadah walakin kana la yasluhu litafriqi nahwu tsnan. Atau misalnya dia menunjukkan tambahan atau menunjukkan dua dengan tambahan. Karena dia menunjukkan dua biziyadah, yakni bisa babi ziyada dengan adanya tambahan. Ya. Namun tidak bisa dipecah. Yakni tidak salihun litajrid. Contohnya misalnya nahwu tsnan. Isnain kan menunjukkan dua karena tambahan. Tapi nggak bisa dipecah. Dikatakan isen wa isen misalnya, nggak bisa. Isnan kalau dipecah ya wahid wa wahid. Maka menunjukkan apa? Kalimat isnan ini tidak salihun litajrid. Yani la yasluhu litafriq. Idz la yuqalu fihi isen wa isen. Jelas ya? Ini dikatakan tadi. Tidak dikatakan isen wa isen. Nah, yang seperti ini isnan apa i'rabnya? Kalau tadi syafa kan syafa di i'rab dengan i'rab isim mufrad. Syaf'an, syaf'un, syaf'in, kan begitu. Adapun isnan kata beliau fayakunu mulhaqan bil musanna. Dia tetap di i'rab dengan i'rab seperti musanna, tapi dia mulhaq. Bukan dianggap musanna karena tidak memenuhi syarat. Taqulu ja'a asnani wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin wa asnan fa'ilun marfu' wa alamat raf'ihi alif niyabatan an yadhamma li'annahu mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil musanna wa nunun iwadun an tanwini fil ismil mufrad. Wa nunu iwadun an tanwini fil ismil mufrad. Taib. Semisal juga misalnya dikatakan ja'a al-abawani. Ja'al abawani. Al-abawani ini bukan musanna. Kenapa? Tidak salihun litajrid. Ketika dikatakan ja'al abawani, ja'a abun wa abun misalnya. Ja'a abun wa abun. Bukan itu yang kita inginkan. Yang diinginkan di situ ja'a abun wa ummun. Ya. Ja'a abun wa ummun itu yang diinginkan. Taib. Sudah ya, ini definisi penjelasan mengenai definisi al-musanna, syurutnya dan isim-isim yang tidak memenuhi kriteria. Ya. Summa qala rahimahullahu taala walamma anhal kalama 'alal alifi syara'a yatakallamu 'alan nun. Setelah selesai alif, pindah ke tanda yang terakhir, ya, tanda terakhir dari pengganti dhamma yaitu nun. Faqala rahimahullah, qala Ibnu Al-Jurram rahimahullahu taala. Naam. Wa amman nunu mata tufiya Ibnu Al-Jurram rahimahullah. Hah? Mata tufiya. Sanata? 6. Mayarif. Uktub fi syashah. Uktubu fi syashah. Tulis di kolom chatnya. Hah? 6. Tawaffa sana 723 min al-hijratin nabawiyah. 6. Wa amman nunu faqala wa amman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'l mudhari'. Adapun nun menjadi alamat rafa pada fi'il mudhari' wa i'rabuhu dhahirun kama taqaddam. Yani i'rabnya ini sudah berulang lagi untuk kesekian kalinya, tidak perlu diulang. Nah, sama seperti i'rab sebelumnya, amma ini isim yang menunjukkan syarat dan tafsil.
nun dia mubtada. Nun itu apa? Mubtada. Kemudian takunu fi'il mudhari naqis. Ya, isimnya apa namanya? Hiya. Khabarnya alamatan. Kemudian liraf'i, ya, liraf'i sama fil fi'li jar majrur dua-duanya ini muta'alliq ke alamat. 6. Kemudian takunu alamat liraf'i ini khabar bagi nun. Khabar bagi an-nun yang merupakan mubtada. Kemudian jumlah an-nun fatakunu alamat liraf'i fi mahalli jazm khabar dari apa jawab syart dari amma. Sudah ya? Ya, sama seperti i'rab sebelumnya. Wa qawluhu idza wa amma an-nun fatakunu alamatan liraf'i fil fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Qauluhu idza, apa i'rabnya idza? Dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Lima yastaqbalu minaz zaman. Yani idza yang menunjukkan apa? Menunjukkan makna istiqbal. Ya, ini yang membedakan dia dengan id. Kalau id itu menunjukkan apa? Madhi, lima madha minaz zaman. Id. Kalau id dzarfun lima madha minaz zaman. Kalau idza dzarfun lima yastaqbalu minaz zaman. 6. Lima yastaqbalu minaz zaman. Walaupun setelahnya fi'il madhi. Dikatakan idza jaa nasrullah. Idza jaa fi'il madhi tapi dia bermakna mustaqbal. Ya, maka ini diantara indikator ataupun diantara qarinah yang menjadikan fi'il madhi itu bermakna mustaqbal. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana sin dan saufa menjadikan mudhari bermakna apa? Bermakna mustaqbal. Yang mana asal dari fi'il mudhari alal qauli sahih adalah bermakna hal. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa yang menjadi hakikat dalam pada fi'il mudhari yakni yadullu alal hal. Yadullu alal hal. Nah, maka al-madhi hakikatan dia yadullu ala yakni al-madhi menunjukkan masa lampau namun dia bisa bermakna mustaqbal. Kapan? Jika kemasukan idza ini. Makanya dikatakan idza dzarf lima yastaqbalu minaz zaman. Baik. Qala rahimahullahu taala idza dzarfun lima yastaqbalu minaz zaman. Khafidun li syartihi. Dia apa? Dia menjer syaratnya dan idza ini mansub dengan jawabnya. Jadi idza ini i'rabnya mansub. Karena dia dzaraf jelas ya, berarti idza apa i'rabnya? Idza dia dzarfun lima yastaqbalu minaz zaman mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Kan begitu? Fi mahalli nasbin. 6. Jadi idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin. Taib, kalau dia fi mahalli nasbin, mana amilnya? Siapa yang menasab apa namanya? Az-zaraf, az-zuruf. Ya, yang menasab zarf di sini yang menasab idza kata Al-Kafrawi rahimahullah mansubun bi jawabihi. Jadi yang menasab idza adalah jawaban syaratnya nanti. Yang mana jawaban syaratnya mahdzuf. Nanti akan disebutkan di bawah. Ya. Jelas ya. Jadi idza di sini dia mansub fi mahalli nasbin mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ya, dia mansub. Apa yang menasab dia? Yang menasab dia adalah jawabihi. Itu maksud dari kalimat mansubin bi jawabihi. Yani dia mansub, ambilnya adalah jawaban syaratnya. Sementara fi'il syaratnya idza itu majrur. Siapa yang menjer? Dianya, idzanya. Makanya dikatakan idza ini khafidun li syartihi. Perhatikan perbedaan kata khafid sama mansub. Khafid dalam bentuk isim fa'il, berarti dia pelakunya. Idza yang melakukan. Sementara idza dikatakan mansub, yakni dia maf'ul. Ya. Jadi idza ini adalah khafidun li syartihi. Dia menjadi amil untuk menjer syaratnya, fi'il syaratnya. Namun dia juga sebagai ma'mul, ya, dia mansub ma'mul dari siapa? Dari jawab syaratnya. Nah, qala rahimahullahu taala ittasala fi'lun madin. Ittasala fi'lun madin wa bihi jar majrur muta'alliqun bi ittasala. Wa dhamiru fa'ilu ittasala. Ittasala wa huwa marfu'un wa jumla ittasala minal fi'lil wal fa'il fi mahalli jarrin bi idhafati idza ilaiha. Ini. Jadi kalimat idza tasala bihi dhamiru, maka jumlah fi'liyah ittasala bihi dhamir itu fi mahalli jarrin mudhafun ilai dari idza. Ingat karena dia dzaraf. Dzaraf itu selalu mudhaf. Ya, setelahnya mudhafun ilaihinya. Mana mudhaf ilaihinya idza? Jumlah fi'liyah ittasala bihi dhamirun. Yang dikatakan di sini wa jumlatu ittasala minal fi'li wal fa'il fi mahalli jarrin bi idhafah. Ya, dia apa? Majrurun, dan sudah kita sebutkan ya, khilaf di kalangan para ulama, di kalangan nuhat,
mudhofun ilaihi itu yang menjer idhofah atau mudhof. Ya. Warrajih sudah disebutkan bahwa yang menasab mudhofun ilaihi adalah al-mudhof. Karena itulah yang aula di sini dikatakan fi mahalli jarrin bil mudhof. Ya, atau karena disebutkan idza di sini ya, afwan, disebutkan idza di sini. Bi idhofati idza ilaiha. Taib sahih. Bi idhofati idza ilaiha. Karena idza diidofahkan kepadanya. Ya, namun yang menjer dia adalah idzanya, bukan idofahnya. Jadi amilnya adalah amil lafzi, bukan amil maknawi. Jelas ya? Makanya disebutkan tadi di i'rabnya idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman khafidun li syartihi. Dia yang menjer syaratnya. Wa huwa makna qaulihim khafidun li syartihi. Ini makna kalimat ketika mengi'rab idza khafidun li syartihi, yakni dia sebagai dzaraf, dia adalah mudhaf dan dia menjer mudhafun ilaihinya berupa jumlah. Wa dhamiru mudhafun ilaihi. Afwan, wa dhamiru mudhaf. Ya. Wa tasniyatin mudhafun ilaihi. Ini lanjutannya ya. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Jadi dhamiru dia fa'il bagi ittasala sekaligus wa huwa mudhaf. Tasniyah mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil kasrati dhahirah. Au harfu atfin dhamiru ma'tufun ala dhamiril awal wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un wa dhamiru mudhaf wa jama' mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Au harfu atfin dhamiru ma'tufun aidan ala dhamiril awal wa dhamirun mudhafun wa al muannasah mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Al mukhatabah na'tun lil muannasah. Na'tun lil muannasah. Jadi perhatikan di sini. Kali ini dikatakan domiru al muannasati al mukhatabati. Karena al mukhatabah dia na'at bagi al muannasah. Iya, kata beliau al mukhatabah na'tun lil muannasah. Jadi susunan kalimat domiru al muannasati al mukhatabati beda dengan jam'ul muannasi as-salimu. Kalau as-salimu jam'u al muannatsis salimu, as-salimu ini naat bagi jam'u, bukan kepada al muannas. Kalau di sini domiru al muannasati al mukhatabati naat bagi muannasah, bukan naat bagi domir. Jelas ya? Dan jelas juga ya dari sisi muannasnya, sama-sama muannas. Wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dhahirah. Sudah selesai. Nah, sekarang mana jawaban syaratnya idza? Karena dikatakan tadi idza khafidun li syartihi, dia menjer syaratnya. Mana syaratnya? Sudah disebutkan, yaitu kalimat, yaitu jumlah ittasala bihi dhamirun. Nah, sekarang dikatakan bahwa idza ini dia mansub oleh jawaban syaratnya. Nah, mana jawaban syaratnya? Kata beliau, wa jawabu idza mahdzufun dalla alaihi ma qablahu. Jawaban dari idza itu mahdzuf, yang mana itu ditunjukkan, yakni untuk menetapkan takdirnya apa. Kan kalau dia mahdzuf dikatakan wa takdiru kan begitu. Apa takdirnya? Takdirnya ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya, yaitu wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fi fi'il mudhari'. Apa takdirnya? Kata beliau takdiruhu fayurfa'u bin nun. Yani takdirnya wa amman nunu fatakunu alamatan lirafi fi fi'il mudhari'. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabah fayurfa'u bin nun. Itu takdirnya fayurfa'u bin nun. Nah, maka pertanyaannya idza mana amilnya? Amilnya adalah yurfa'u. Fiil jawab syarat yang mahdzuf. Ya, fiil yang merupakan apa? Jawab syarat yang mahdzuf. Nah, kata beliau fayurfa'u bin nun. Ini takdir kalimatnya. Wa huwallazi amila fi idza. Nah, yurfa'u inilah yang beramal pada idza. Dia yang membuat apa? Idza itu mansub. Ya, wa huwallazi amila fi idza an-nasab. Wa huwa makna qaulihim mansubun bi jawabihi. Nah, inilah maksud dari ucapan mereka bahwa idza itu mansub dengan jawab syaratnya. Baik. Ini i'rab yang lengkap dari idza ya, diterapkan ketika mendapatkan apa namanya? Kalimat idza, dengan catatan idza ini apa? Idzanya syartiyah. Idzanya apa? Idzanya syartiyah. Ya, zarf lima yastaqbalu min az-zaman. Nah, dia menjer syaratnya dan menasab apa namanya? Dan dia mansub, afwan, dia mansub dengan jawab syaratnya. Tapi tersisa satu di sini. Apa i'rabnya kalimat fayurfa'u bin nun? Ini kalimat yang muqaddar itu. Takdiruhu fayurfa'u bin nun. Fayurfa'u bin nun. Ini kan yurfa'u fi'il mudhari kan begitu, fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa.
Domir mustatir bukan fa'il di sini apa? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa bin nun muta'alliq. Jumlah fi'liyah ini. Jumlah ini fayurfa'u bin nun. Apa mahalnya? Nah, dia kan jawab syarat dari idza kan? Dia jawab syarat dari idza. Apa i'rab jawab syarat dari idza? Hah? La mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Dia karena dia merupakan jawab dari ismu syartin yang ghairu jazim. Ismu syartin ghairu jazim. Kalau isim syarat dan dia jazim seperti pada jawazimul mudhari, maka dia fi mahalli jazmin. Nah, dia di sini apa? Dia adalah jawab syarat dari isim syarat tapi ghairu jazim. Dia memang mengandung makna syartiyah tapi dia bukan penjazam. Maka fiil apa maka jawab syaratnya la mahalla lahu minal i'rab. Jelas ya? Maka wal jumlah ini selayaknya ditambahkan kalau kita mau lengkapi i'rabnya wal jumlah ini takdir yang jumlah yang muqaddar ini wal jumlah al fi'liyah fayurfa'u bin nun la mahalla jawabu syartin li idza la mahalla lahu minal i'rab. Taib itu kelengkapan i'rabnya. Yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullah annan nuna. Di sini nubah ini apa namanya tasif ya. Wa annan yakni annan nuna takunu alamatan li raf'i fi mawdhi'in wahid. Satu tempat saja wa huwa al-fi'lul mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Yang simpelnya dikatakan apa? Al-af'alul khamsah atau al-amsilatul khamsah. Ini simpelnya. Fadhamir
Taib. Afwan, tiba-tiba mati lampu. 6. Nuwasil. Safhah kam. Taib. Al-alifu wal fathatu. 6. Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala يعني أن النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة أو ضمير المؤنثة المخاطبة يعني الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. نعم. فضمير التثنية وهو الألف نحو يفعلان وتفعلان بالتحتية والفوقية. Yang dimaksud dengan tahtiyah di sini yakni huruf ya. Al-fauqiyah yakni huruf ta. Jadi untuk alif at-tasniyah di akhirnya maka ada dua ada dua kemungkinan. Di awalnya ya dan di awalnya ta. Yaf'alani, taf'alani. Tahtiyah yang kalau dikatakan tahtiyah yakni alia, dua titik di bawah itu maksudnya. Ya, tahtiyah yakni titik di bawah, wal fauqiyah yakni titik di atas, yakni ta. Wa irabuhu yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun. 6. Wal alifu fa'ilun wa taf'alani misluhu. Sama i'rabnya persis. Au ittasala bihi dhamiru jama' wa huwa al-wawu. Wa huwa al-wawu. Bersama dengan dhamir jama' yaitu al-wawu. 6. Nahu yaf'aluna wa taf'alun. Ini juga bitahtiyah wal fawqiyah. Titik di bawah dan titik di atas. Yaf'alun wa taf'alun. Wa irabuhu yaf'alun fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nun. Wal wawu fa'ilun wal wawu fa'ilun. Wa taf'aluna misluhu. Sama i'rabnya seperti itu. Au ittasala bihi dhamirul muannatsatil mukhatabah wa hiya al-ya. Dan ya ini cuman satu keadaan yaitu di awalnya selalu ta. Awalnya selalu ta. Nahu taf'alin. Wa huwa la yakunu illa bil fawqiyah. Nah, untuk ya muannatsatil mukhatabah ini pasangannya itu hanya ta saja. La yakunu illa bil fawqiyah. Ta saja, tidak ada ya di awalnya. Tidak ada yaf'alin. Hanya taf'alin. Wa irabuhu taf'alin fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Wal ya fa'ilun. Wal ya fa'ilun. Baik. Saya kira i'rabnya untuk af'alul khamsah ini jelas. Summa qala rahimahullahu ta'ala walamma anhal kalama 'ala al-alamati ar-rafa syara'a yatakallamu 'ala alamatin nasab. Selesai alamat rafa, sekarang pindah ke alamat nasab. Walin nasbi khamsu alamat. Wa irabuhu al-waw harfu atfin ala qawlihi lirraf'i arba'u alamat. Waw di sini huruf ataf jumlah dengan jumlah, mengatafkan jumlah dengan jumlah, yakni jumlah lin nasbi khamsu alamat ma'tuf kepada jumlah lirraf'i arba'u alamat. Baik, jumlah lin nasbi khamsu alamat itu ma'tuf kepada apa? Jumlah lirraf'i arba'u alamat. Namun kata beliau wa yasihu an takuna lil istinaf. Boleh juga waw di sini istinafiyah. Kalau begitu apa? Ya, dia bukan huruf ataf. Ya, ala kulli hal mau dia huruf ataf, mau dia istinafiyah, maka lin nasbi tetap jar majrur khabar muta'alliq bi khabar mahdhuf muqaddam. Wa khamsun khamsu alamat khamsu mubtada. Jelas ya, jadi tidak terlalu berpengaruh dari sisi i'rab, hanya dari sisi ta'alluqnya dengan kalimat sebelumnya. Mau di i'rab huruf ataf atau di i'rab waw istinafiyah yakni ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah ya, tidak mempengaruhi i'rab setelahnya. Lin nasbi tetap khabar ya, yakni muta'alliq bi khabar mahdhuf, khamsu tetap mubtada. Ya. Karenanya kata beliau rahimahullah walin nasbi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainah. Khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Wa khamsu mubtada muakhar. Wa huwa marfu'un. Wa khamsu mudhaf wa alamatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Baik, saya kira jelas ya. Lin nasbi khamsu alamatin. Jelas.
linasbi dia jar majrur muqaddam muta'alliq bi khabar muqaddam mahdzuf taqdiruhu kainah. Nah, al-fathah di sini nasab memiliki 5 alamah. Ya, nasab memiliki 5 tanda di mana satu tanda ya adalah alamah asliyah, ya alamatun asliyah, sementara 4 yang lain alamat far'iyah. 4 yang lain adalah alamat far'iyah. Apa alamat asliyahnya? Al-fathah. Lin nasbi khamsu alamat wa hiya al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wan nun. Ini 5 alamatnya. Al-fathatu birrafa badal min khams. Ya, badal dari khams. Yang mana khams tadi mubtada. Karena mubtada marfu maka fathah juga marfu. Kenapa dia badal? Ya, badal apa? Badal ba' min kul. Badal ba' min kul. Sudah berlalu juga pembahasan seputar ini, bisa dilihat di awal-awal. Nah, wa badalul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa bada'a biha likaunihal asal. Dimulai dengan fathah karena fathah adalah alamat asliyah bagi nasab. Fathah adalah alamat asliyah bagi nasab. Taib. Dan sudah berlalu bahwa ini yajri ala madhab al-kufiyin. Yajri ala madhab al-kufiyin, di mana menurut kufiyin i'rab itu adalah amrun maknawi. I'rab itu adalah amrun maknawi. Makanya dia butuh tanda karena dia bersifat maknawi, dia tidak kelihatan, makanya butuh tanda. Jelas sampai sini? Sementara menurut Basriin, i'rab itu adalah amrun hissi. Yani fathah itu bukan tanda nasab, tapi dialah nasab. Fathah itu adalah nasab, alif itu adalah nasab. Jelas ya? Iya. Kasrah itu adalah nasab, dia bukan tanda dari nasab. Ya, sudah berlalu kita jelaskan perbedaan pandangan antara Kufiin dengan Basriin dalam masalah i'rab. Di mana Basriin memandang i'rab itu adalah perkara hissi, terlihat, nampak, ya. Sementara Kufiyun memandang apa? Bahwa i'rab itu amrun maknawi, sehingga butuh alamah untuk apa namanya? Kejelasannya. Walaupun ketika mengi'rab maka Basriin ya bukan tanazul juga ya. Yani Basriin kelihatannya ketika mengi'rab yakni tawassuan ataupun tasamuhan ataupun ketika mengi'rab, hatta walaupun ketika mengi'rab Basriin pun mengatakan wa alamat raf'ihi. Ya, padahal menurut Basriin dia bukan alamat, dialah i'rab, dialah nasab. Tapi ketika mengi'rab mereka juga menggunakan apa? Alamat, yakni mimbab tawassu, mimbab tawassu saja. Yani gampanglah, digampangkanlah masalahnya, gitu ya. Nah, Summa qala rahimahullah wal alifu al wawu harfu atfin al alifu ma'tufun al fathah wal ma'tufu al marfu'i marfu'un. Sudah i'rabnya. Wa dzakaraha ba'dal fathah, disebutkan di urutan nomor 2 setelah fathah, likauniha bintuha tanshau anha idza ushbi'at. Ini sama seperti waw. Alif ini merupakan anak dari fathah. Kenapa? Karena alif kalau dia diisba ya, maka apa namanya? Dia adalah fathah, kan begitu. Likauniha bintuha tanshau anha, ya. Dia lahir dari fathah kalau di isba. Dia di isba. Baik. Wal kasrah al waw harfu atfin. Al kasratu ma'tufun alal fathah wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un. Kenapa disebutkan di urutan nomor 3? Kata beliau wa dzakaraha ba'dal alif likauniha ukhtu dhammah. Likauniha ukhta dhammah fit tahrik. Disebutkan kasrah di urutan ketiga karena dia adalah saudarinya dhammah. Dia adalah saudarinya dhammah dalam harokat. Saudarinya dhammah dalam harokat. Ya Allah alam di sini. Kenapa? Di situ apa? Likauniha ukhtu dhammah. Sahih di situ ukhta dhammah. Nah, likauniha ukhta dhammah. Sahih? Nah, ikhwan. Nah, Ustaz. Semua begitu? Di nuskhonya? Nah. Likauniha ukhta dhammah. Karena dia adalah saudaranya dhammah dalam tahrik, dalam harokat. Taib. Wallahu alam, yang dimaksud di sini kalau dikatakan ukhtuha sekedar sama-sama harokat, taib, dia sama-sama harokat. Ya. Dia sama-sama apa harokat? Yani dhammah sudah, fathah sudah,
maka tinggal kasrah. Nah, maka kasrah di sini dijadikan katanya pengganti dari fathah karena dia adalah saudarinya dhammah dalam harokat. Allahu alam. Nah, Kef, kenapa enggak ada yang jawab? Sama semua di situ. Ukhtal dhamma fit tahrik. Sama Ustaz. Nam. Ini masih ada yang hadir kah ini? Afwan, saya nggak pakai headset, ditulis saja. Sama-sama. Headsetnya lagi bermasalah, saya nggak pakai headset. Afwan. Iya, labas. Taib. Nah ini dijelaskan di sini dalam hasyiahnya seperti yang kita katakan tadi bahwa yakni dia ukhtud dhamma fit tahrik yakni fi mutlaqit tahrik. Pokoknya sama-sama harokat gitu aja. Ya, kenapa kasrah? Karena kasrah itu adalah saudaranya apa? Saudaranya dhamma dalam harokat. Yakni sama-sama harokat, sama seperti fathah. Sama seperti fathah. Ya, ini karena dhamma sudah disebutkan di sebelumnya, di sini fathah ya, tinggal kasrah belum disebut. Maka dijadikanlah di sini kasrah sebagai pengganti fathah karena dia katanya apa namanya ukhtinya dhamma fit tahrik. Kata muhasyir di sini ay fi mutlaqit tahrik ay at-taharruk fala yaridu annal haraka mukhtalifah. Jadi tidak ada masalah walaupun harokatnya berbeda karena yang diinginkan di sini mutlak apa? Mutlak at-tahrik. Nah, mutlak at-tahrik. Baik. La ba'sa bih. Nah, di mana dhamma adalah harokat yang tertinggi sementara kasrah adalah harokat terendah. Dhamma adalah harokat tertinggi dan kasrah adalah harokat terendah. Baik. Waliya al-wawu harfu atfin al-ya ma'tufun aidan 'alal fathah wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un wa lamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Zakaraha ba'dal kasrah di urutan nomor 4 di sini disebutkan ya setelah kasrah likauniha bintaha tansha'u anha idza usbiat. Yani karena ya adalah keturunan dari kasrah. Ya, kasrah kalau diisba maka muncul ya. Sama ya pasangannya kasrah ya berpasangan. Berikutnya yang terakhir wa hasfun nun. Wa hasfu ma'tufun aidan 'alal fathah. Wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un wa hasfu mudhafun wan nuni mudhafun ilaihi majrurun. Ya, wa haitsu waqa'a kullu minal madhkurat fi mahallihi ta'ayyanal khatmu bihadzal akhir. Yani kenapa nun terakhir? Ya, kata beliau wa haitsu waqa'a kullu minal madhkurat fi mahallihi, tatkala semua yang disebutkan di tanda-tanda terakhir tadi, ya apa tanda-tanda pengganti fathah disebutkan. Kenapa semua ini apa namanya? Ditempatkan di urutan pertama pengganti fathah, di urutan nomor 2, nomor 3, ya semua sudah disebutkan ya fi mahallihi ta'ayyanal khatmu bihadzal akhir. Maka tinggal yang terakhir disebut yaitu nun. Karena nun ini diundurkan apa alasannya? Sudah disebutkan kemarin di rafa juga diundurkan nun karena dia ajnabi. Yani tidak punya hubungan dengan fathah, tidak punya hubungan dengan dhamma. Nun ini. Ya, tidak punya hubungan dengan fathah, maka nun diundurkan, hadfun nun. Sebagaimana subutun nun diundurkan disebutkan paling terakhir ketika menyebutkan alamat rafa disebutkan dhamma ya disebutkan apa dhamma kemudian yang paling terakhir nun. Kenapa? Karena nun itu ajnabi dari dhamma ya, tidak ada hubungannya, tidak seperti huruf-huruf pengganti yang lain. Taib. Saya kira cukup sampai sini insyaallah taala. Nanti sudah masuk ke al-fathah. Tanda yang pertama adalah al-fathah, fatakunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi. Insyaallah taala sanaqra fi ad-darsil qadim باذنillah taala. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.